Nah, ini dia nih ya. Ini adalah bentukan dari orang yang lagi mancing, teman-teman. Halo teman-teman, nonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali rasanya kita ketemu lagi dengan aku Adit. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Telaga Biru. Iya, PO asli Malang yang udah ada di samping kita ini. Ini dia teman-teman, dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD. Di sini sudah terpampang nyata ya, julukannya itu Ares. Nah, dan di bagian eksteriornya ini liverynya juga ada maknanya teman-teman. Terus kalau kita lihat ya, interiornya udah kekinian banget. Pasti teman-teman penasaran dong akan seperti apa detail-detailnya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman, supaya seluruh Indonesia tahu nih, PO Telaga Biru sekarang semakin kekinian dengan Jetbus 5. Oke, ditonton sampai selesai ya. Nah, teman-teman, sebelum kita review, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya, kita ngobrol dulu ya bareng sosok yang menjadi panutanku ini. Ada Pak Teguh di sampingku sebagai owner dari PO Telaga Biru. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, Mas Adit. Luar biasa, kita merilis satu unit Jetbus 5 SHD ya, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tanya testimoninya, boleh dong Pak ceritain tentang PO Telaga Biru nih, didirikannya dari tahun berapa sih Pak? Kalau didirikannya sih untuk PO Telaga Biru ini di tahun 2022 sih. 2022. 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahun, Ya, udah betul. punya bis sekeren ini. Alhamdulillah berkat doa semuanya. Wah iya. Gitu. Ini unit keberapa Pak di PO Telaga Biru? Alhamdulillah ini unit ke-8. Wah, ke-8. Ini 8 ini angka yang paling aku suka nih Pak. Karena nggak ada ujungnya. Ya. Sama seperti rezekinya tuh, semoga nggak ada batasnya Pak. Jalan Amin, terus amin, gitu, amin. ngalir Sama terus. juga dengan Mas Adit, semoga rezekinya lebih lancar lagi. Amin. Seperti itu ya. Nah, terus Ya, gimana? ada satu pertanyaan. Banyak sih sebenarnya Pak, nggak cuma satu Pak. Pertama nih Pak, kenapa sih Pak nama PO-nya Telaga Biru Pak? Oke, nama Telaga Biru itu berawal dari karena sebelum saya usaha bis ini, saya ada kolam pemancingan di Malang, khususnya di daerah Pakis, Sumber Pasir. Itu namanya kolam pemancingan saya Telaga Biru. Oke. Nah, begitu tercetus ide usaha bus pariwisata, kita bingung cari nama apa, kok langsung terkonek dengan, oh iya deh, sekalian namanya jadi satu dengan Telaga Biru kolam pemancingan. Seperti itu Mas Adit. Keren. Ya. Berarti berawal dari hobi mancing nih Pak? Iya, saya memang hobi mancing. Kebetulan saya hobi mancing juga, seperti itu. Tapi mancing ikan loh ya, bukan mancing keributan. Mancing perkoro. Mancing perkoro. Oh, makanya di belakangnya itu gambarnya gambar orang lagi mancing. Nah, livery mancing. Iya, itu maknanya ya Pak ya. Betul. Nah terus, yang di bagian depan ini ada tulisan Ares. Oh, nah, ya. Ini apa nih Pak Ya, artinya? jadi Ares itu nama dari anak saya, Mas Adit. Oke. Anak saya sementara ini 2. Ya. Sementara. Yang satu namanya Arya. Yang kedua namanya Reza. Jadi kita gabung Ares seperti itu ya. Jadi tetap di depan ada nama anak lah, biar kita selalu mengingat seperti itu. Betul. Ceritanya gitu sih Mas. Dan yang pasti buat anak Bapak sendiri mungkin merasa, wah inilah usaha dari Bapak, usaha dari ayah kita yang harus disupport gitu ya. Ya, memang kebetulan anak saya juga, anak saya itu memang ya hobi bis. Oke. Si Reza itu benar-benar dia memang kayak apa ya, mania cilik ya, kalau disebut mania cilik. Mania bus kecil lah seperti itu. Jadi dia tuh setiap hari nontonnya memang YouTube bis kayak gitu. Jadi mulai kecil memang dia suka bis-bis. Makanya kita tercetus usaha
buka PO bus ini seperti itu. Jadi benar-benar ngikutin terus ya perkembangan bis ya Pak ya? Insya Allah. Wah, jadi tinggal belajar aja nih dengan bapaknya nih, luar biasa untuk mengelola bisnis. Justru saya masih belajar Mas Adi. Gitu. Jadi untuk teman-teman juga ya bisa dong ngasih saran ke saya, baiknya bagaimana. Ya kita masih tetap harus belajar. Betul. Saya masih belajar sih seperti itu Mas Adi. Ya, namanya hidup ya teman-teman ya. Hidup itu adalah pembelajaran sepanjang waktu. Jadi ketika kita merasa kita udah menguasai atau kita udah mengetahui satu hal teman-teman, kita kadang-kadang tuh ngerasa masih banyak yang lain yang belum kita ketahuin dan kita harus selalu mempelajari itu ya Pak ya. Ya, baik betul. itu di bisnis, di mungkin pekerjaannya teman-teman sendiri dan hal-hal lainnya. Nah Pak, kenapa nih awalnya apa ya istilahnya ya tertarik gitu sama Jetbus 5 ini? Jetbus 5 ya. Jadi saya lihat awal mulai itu di Gias. Oh, ke BSD langsung berarti? Betul, kebetulan rumah saya domisili juga di Tangerang. Oh alah, ya, dekat ya sama BSD ya? Iya, di Sumarekon. Jadi saya lihat di Adi Putro, standnya Adi Putro, kan Adi Putro mengeluarkan produk terbarunya. Betul. Jetbus 5. Wah, saya lihat pertama, wah keren banget gitu loh. Kebetulan saya sama anak saya, datangnya sama anak saya. Jadi anak saya langsung, ayah, bagus gitu, beli. Ya, seperti itu tuntutan dari itu. Tapi ya alhamdulillah lah, yang penting tujuan kita baik. Betul. Ya kenapa enggak seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa tercapai seperti ini. Ya bisa kebeli Jetbus 5 seperti itu. Biarpun dengan penuh perjuangan. Betul, pasti. Seperti itu. Perjuangan apa nih Pak, kalau boleh tahu? Usaha, tekad, niat, doa. Dan jangan pernah berhenti di saat kamu capek, berhentilah kalau memang sudah selesai. Oke. Itu moto sih, Mas. Betul. Jadi ketika capek, tetap harus istirahat, tapi jangan berhenti untuk berusaha ya Pak ya? Betul. Jadi biar kita tetap terpacu semangat. Betul. Jadi yang terbaik. Di antara yang baik. Seperti itu sih Mas Adi. Menarik nih Pak, quotes-nya menarik nih buat teman-teman nih. Nah terus Pak, ketika sasisnya datang, terus bodinya diproses, itu ada kendala atau dilambat-lambatin gitu nggak Pak? Selama ini saya lihat di Adi Putro enggak, profesional. Oke. Bagus. Wah, kalau soal antrian ya kita nyadarin juga ya, memang kan antusias customer itu untuk bikin Jetbus 5 ini kan sangat banyak. Jadi kita juga menyadari memang antriannya begitu panjang. Alhamdulillah, seperti itu. Terima kasih ya, Pak. Tapi bagus kok, bagus. Time-nya juga bagus, kualitasnya juga berarti puas. Setelah rekomen Adi Putro. Setelah ngelihat testimoninya, alhamdulillah puas ya Pak ya? Alhamdulillah sangat puas. Seperti itu. Nah, ini menarik nih teman-teman. Nah, ini saya lihat ini custom ya interior ya, pakai kekinian banget ya Pak ya? Betul, karena bagi kita PO Telaga Biru, kita memang mengistimewakan pelanggan kami, penumpang kami. Ya kita itu tadi, kita berusaha jadi yang terbaik di antara yang baik, berusaha. Biarpun saat ini masih belum bisa mencapai itu, tapi kita akan terus berusaha, pelan-pelan berusaha seperti itu. Jadi biar customer kita nggak puas lah dengan pelayanan kami dan unit kami seperti itu, Mas Adi. Kalau boleh di-spill nih Pak, untuk customer paling jauh orderan kemana Pak? Kita kalau dari Malang ke Sumatera sih sudah. Ke Sumatera Pak? Sumatera, kalau Bali, wilayah Jawa itu udah terus, tapi kalau Sumatera kita juga terjauh, kita sementara ini Sumatera. Wah luar biasa. Ya. Terus bis ini nih Pak, yang Jetbus 5 ini, udah ada belum Pak yang order Pak? Kebetulan sudah. Wow, udah ada yang order. Besok di hari Jumat perdana. Berarti 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Dari hari perdana ini. Trip ke Jogja. Ke Jogja. Ya. Wah, selamat nih untuk rombongan yang dapetin trip perdana dari PO Telaga Biru. Luar biasa Pak. Ke Jogja langsung. Ya. 1 unit aja atau bareng unit yang lain mungkin? Bebarengan itu kalau nggak salah
2 apa 3 unit kalau nggak salah. Luar biasa. Telaga Biru semua, ya. Wah, 3 unit termasuk unit terbaru kami. Wah, gitu. mantap Pak. Ya teman-teman, jadi udah nggak perlu diragukan lagi buat teman-teman di daerah Malang Raya dan sekitarnya. Mungkin bisa juga ya Pak ya. Mungkin kalau ke daerah Pasuruan gitu misalnya. Bisa ya. Kita penjemputan, kita nggak menutup kemungkinan seluruhnya sih Jawa Timur ya. Betul. Kita sering penjemputan daerah Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Blitar, Kediri, gitu udah Lumajang, udah hampir semualah kita layanin. Kemana aja kita selalu siap dan mengikutin dan menjemput rezeki. Wah, luar biasa. Komitmen dari PO Telaga Biru untuk melakukan pelayanan yang terbaik dan didukung oleh armada yang terbaik juga. Luar biasa, Pak. Semoga sukses terus, Pak. Amin, Mas Adit. Amin, Disewa amin, terus. ya Jadi kalau misalnya ke garasi itu ngelihat bisnya paling pas maintenance rutin aja ya, supaya penumpang dapat kualitas Betul. bis yang nomor 1 gitu. Betul. Luar biasa, Pak. Semoga sukses selalu. Amin. Bersama Karoseri Adiputro. Amin. Kita bisa terus jalan bareng, Pak, istilahnya ya. Memuaskan pelanggan-pelanggan kita, penumpang-penumpang kita, dan mungkin kedepannya bisa ambil unit baru nih, Pak, di Karoseri Adiputro. Minta Amin. doanya Amin. juga pasti. Insya Allah kalau memang kita ada jodoh dan rezeki, kita pasti ambil unit lagi dari Adiputro. Amin. Minta amin. doanya aja Mas Adit dan semuanya, biar Telaga Biru ini, PO Telaga Biru semakin berkembang. Amin. Seperti itu, Mas Adit. Siap, Dan Pak Teguh. nggak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Adiputro yang telah melayanin kita sebagai customer, pembuatan bus atau body bus, dan kami sangat terima kasih dan puas dengan hasil dan pelayanan Adiputro. Terima kasih juga Pak Teguh Siap. untuk kepercayaannya mempercayakan Jetbus 5 sebagai salah satu armadanya. Wah, luar biasa ini Pak Teguh. Semoga kita sukses terus ya Pak ya. Amin, Bisa amin, jalan amin, amin. terus dan bisa intinya itu memuaskan pelanggan-pelanggan, memuaskan penumpang-penumpang setia PO Telaga Biru. Terima kasih Pak. Habis ini Siap. saya izin mau nge-review bagian eksterior sama interiornya dulu ya Pak. Siap Mas Adit, monggo. Baik. Siap. Mantap. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngobrol bareng ya, owner dari PO Telaga Biru, dan sekarang kita review bagian eksteriornya dulu. Ini dia, bagian depannya, Jetbus 5 SHD Double Glass ya, dengan desain terbaru di bagian topinya. Topinya ini sekarang udah tipis, teman-teman. Dan selain tipis, ini desainnya melengkung ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di paling depan, teman-teman akan dapat pandangan yang luar biasa luasnya. Nggak ada lagi kehalangan sama topinya, teman-teman. Dan di sini, bis ini menggunakan sasis dari Hino RM dengan varian RM280 ABS yang sudah pakai suspensi udara. Dan karena tipe ABS ya, sudah ada fitur anti-lock braking system, jadi semakin safety nih saat naik bis ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, julukannya Arrest yang merupakan nama dari owner dari PO Telaga Biru, benar-benar filosofis ya, sebuah nama, sebuah harapan. Dan di sini teman-teman lihat ya, kekinian banget dengan permainan lampu LED-nya, aku suka banget ya. Terus kalau kita lihat di bagian bawah, di sini face-nya benar-benar futuristik teman-teman, dengan desain LED yang nggak putus ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 buah lampu bilet teman-teman. Yang di sini lampu biletnya untuk lampu fog lamp, kemudian yang di tengah ini sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas di sini sebagai lampu jarak jauh. Nah, terus untuk yang ini dan yang ini ya teman-teman, ini kombinasi warna putih dan kuning pada saat lampu sen dan lampu hazard. Gini teman-teman. Oke, kalau kita lihat detailnya, kita semua udah tahu lah ya. Ada emboss dari logo Adiputro. Kemudian ada texture 2 dimensi. Ini teman-teman harus lihat detailnya. Di sini juga ada permainan texture 3 dimensi dan emboss logo Adiputro. Ya, lampu yang futuristik dari Jetbus 5 series. Terus kalau kita lihat spionnya juga udah ciri khas banget ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman lihat 2 garis oranye yang miring dari jauh, nggak lain dan nggak bukan adalah Jetbus 5. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian sini. Di sini ada pintu depan dengan model sliding. Nah, ini dia teman-teman. Begitu kita buka interiornya, kita langsung disambut oleh nuansa yang keren banget.
keren banget. Aku sampai speechless teman-teman. Mulai dari motif kayu yang ada di bagian lantainya, ini mewah banget. Kemudian di sini tangganya full bordes dan speakernya merek Venom. Wah, kualitas suaranya nggak perlu diragukan lagi teman-teman. Terus kalau kita lihat detailnya juga udah oke banget. Nah, nanti kita bakal lihat ya detailnya pas kita nge-review bagian interiornya. Ya, dengan model sliding seperti ini, penumpang akan tetap leluasa ya keluar masuk pada saat kondisi area yang sempit. Contohnya pas di kapal penyeberangan. Jadi kalau misalnya teman-teman naikin bis ini dari Malang menuju ke Bali atau mungkin ke Lampung gitu ya, yang memerlukan penyeberangan lewat kapal, itu kan sempit parkirnya. Nah, dengan pintu sliding seperti ini, penumpang dapat leluasa keluar masuk bis. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sebelah sini, nah ini ada tempat untuk pengisian solar. Kemudian kalau kita lihat ya, di bagian atasnya di sini ada garnish atau selendang yang khas dari Jetbus 5 yang semakin dinamis bentuknya, nggak kalah dinamis sama bentuk dari, nah ini, lampu mayang sekaligus lampu sennya. Terus kalau kita lihat ke atas, ada lampu mayang warna ice blue juga teman-teman, yang warnanya itu senada banget nih sama warna dari PO Telaga Biru. Lanjut, kita lihat di bagian sini ya. Kita lihat dulu secara desain dari eksteriornya, terpampang jelas ya nama Telaga Biru. Warna bisnya juga biru teman-teman. Dan ini tadi teman-teman sudah lihat ya, dan sudah mendengarkan filosofi dari nama PO Telaga Biru. Dan di liverinya di bagian paling belakang itu ada gambar orang lagi mancing gitu. Nah, nanti kita lihat setelah di belakang. Kita lihat dulu bagian sini. Ada bagasi 3 ruang teman-teman. Ini ruang pertama. Ini ruang kedua. Dan yang ini ruang ketiga. Nah, karena menggunakan sasis Hino RM 280 ABS, jadi bagasinya itu bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Dan karena bodi SHD super high deck, ini bagasinya benar-benar los ya. Teman-teman mau berwisata sambil bawa motor pun bisa teman-teman. Tapi ya jarang lah ya teman-teman ya. Biasanya satu orang mungkin bisa bawa 1 koper. Nah, kalau ini full seat ya, 50 orang bawa 1 koper masing-masing, ini bisa dimasukin semua tanpa mengurangi kenyamanan dari bisnya. Karena konstruksinya udah mantap dan fitur suspensi udara yang bikin perjalanan kita nyaman dan nggak ada lagi suara kreket gitu. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat ya, ada kardus Alcoa yang merupakan brand velg aluminium yang terkenal ya. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan otobus dan menjadi pride atau kebanggaan tersendiri nih bagi penggemar bis ya, karena looks-nya ini kinclong banget teman-teman ya. Velg Alcoa, suspensi udara, kemudian untuk standarnya bodi SHD, di sini ada bagasi. Biasanya di sini untuk barang-barang kru atau driver gitu. Mungkin buat peralatan mandi atau perkakas gitu ya, bisa dimasukin ke sini. Kemudian kita lihat, nah ini dia nih ya. Ini adalah gambar ya, bentukan dari orang yang lagi mancing teman-teman. Tapi di sini dibuat lebih modern ya. Di sini bentuknya line art gitu ya. Garis-garis, perpaduan warna biru dengan warna emas. Ini benar-benar warna kejayaan teman-teman ya. Warna kesuksesan. Terpampang nyata seperti kesuksesan dari PO Telaga Biru yang berasal dari Malang. Oke, ini dia pintu belakangnya model swing seperti ini. Dan kalau kita buka langsung ke arah bagian belakangnya, very nice ya, seperti ini. Terus kalau kita lihat di bagian atas teman-teman, ada lampu mayang warna merah. Di bagian bawahnya ada lampu mayang juga 3 warna, warna merah, warna oranye, dan warna putih. Nah, lampu mayang ini berguna banget nih untuk driver. Jadi driver tahu nih di mana sih ujung belakang dari bisnya ketika driver lihat dari arah spion. Kemudian kalau kita lihat di sini juga udah suka banget lah kita ya, lampu belakang Jetbus 5, tekstur 3 dimensi, tekstur 2 dimensi, ini kombinasi dengan warna putih ya.
berfungsi pada saat mundur. Kalau yang ini sebagai lampu sen atau lampu hazard. Itu. Terus kalau kita lihat juga ya, di sini ada kamera parkir yang berfungsi pada saat bis ini dimundurkan. Dan juga ada sensor parkir. Jadi udah kayak mobil mewah dan menambah safety dari perjalanan kita. Terus kalau kita lihat di sini benar-benar polos ya, dengan tulisan nama PO, Telaga Biru. Cakep banget. Euro 4, teman-teman. Semakin ke sini, teknologi harus semakin ramah lingkungan. Begitupun dengan perkembangan dunia otobus di Indonesia. Semakin ramah lingkungan. Nah, kita lihat di sini ada pintu darurat. Dan ini dia, livery dari PO Telaga Biru. Gambar orang mancing. Keren banget ya. Dari hobi sampai ke bisnya tetap benar-benar sejalan gitu. Oke, sekarang kita langsung aja yuk teman-teman review bagian interiornya. Let's go. Nah teman-teman, ini dia interiornya, interior kekinian dari armada terbaru PO Telaga Biru. Kita akan lihat fasilitasnya. Kita mulai dari fasilitas keamanan teman-teman. Yang pertama ada APAR di samping driver. Teman-teman tahu kan apa itu kepanjangan dari APAR? Iya bener banget, alat pemadam api ringan. Kemudian ada jendela darurat di bagian atas. Jendela daruratnya itu ada dua teman-teman, di bagian depan dan di bagian belakang. Terus kalau teman-teman lihat di antara dua kaca samping, teman-teman akan menemukan palu darurat pemecah kaca dan di bagian paling belakang ada pintu darurat. Terus kita lihat teman-teman, di belakangku ini ada fasilitas hiburan yang benar-benar ya, ini ukurannya gede banget teman-teman. Ini adalah TV dengan ukuran 43 inci. Sudah terintegrasi dengan Android, jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix gitu ya, langsung di TV ini. Dan TV-nya juga sudah dikontrol oleh double din head unit ya, yang ada di bagian dashboard-nya gitu. Oke, kita tutup supaya nggak kejedot. Kemudian tentu saja ya teman-teman, kalau ada TV, pasti ada audio, ada speaker. Speakernya terletak di bagian depan sampai bagian paling belakang. Jadi jangan khawatir, dimanapun teman-teman duduk, teman-teman juga akan dapat kualitas suara yang mantap banget. Nah, terus yang ada di sampingku ini teman-teman. Ya, ini satu fasilitas mungil, tapi benar-benar berguna banget. Nggak lain dan nggak bukan adalah dispenser teman-teman. Ya, ini berguna banget buat teman-teman yang mau nyeduh kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Tapi caranya harus benar ya, nanti akan aku kasih tahu caranya supaya bisa ambil air panas dari dispenser ini. Nah, terus kita maju nih teman-teman, kita ke sini, kita lihat ya. Di sini ruangannya lega teman-teman, buat ke atas lega, ke samping juga lega, jadi teman-teman akan dapat headroom yang benar-benar luas. Dan gangnya ini buat kita jalan juga tetap leluasa, serta kursinya buatan high atau rima kencana yang benar-benar ukurannya ini ya, seperti ini, lebar dan enak banget, ergonomis buat badan kita. Jadi begitu kita duduk, itu kita langsung berasa kayak didekap gitu loh. Ini teman-teman naikin bis ini dari Malang, kemudian ke Sumatera, wah, pasti bakal betah banget. Terus kita lihat teman-teman, di bagian sini ada ducting atau bagasi kabin yang di sini pakai penutup ya, lapisan kulit sintetis dengan warna abu-abu yang senada banget sama warna ABS-nya. Dan di bagian paling depan ini di custom untuk cool box. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naruh minuman dingin, langsung aja taruh sini, didiamkan beberapa saat, terus ambil dan teman-teman siap menikmati minuman dingin. Kalau yang di sebelah sini, ini bagasi kabin, ya, dan ada kontrol mikrofon wireless di sini. Ya, ini dia interiornya, kekinian dengan aksesoris seperti ini ya, lampu disco dan dipadukan oleh warna yang mewah. Nuansa warm white 2700 Kelvin yang memanjang dari depan sampai ke belakang. Nah, sekarang ada fasilitas apa aja sih di bagian belakang? Yuk kita ke belakang dan kita lihat yuk teman-teman, ada fasilitas apa aja. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia fasilitas yang ada di bagian tengah sampai ke belakang. Yang pertama ada TV ukuran 24 inci. Seperti ini cara bukanya. Sama, ini sudah terintegrasi dengan Android juga, bisa langsung nonton YouTube atau Netflix ya, nggak perlu diragukan lagi.
Oke, seperti ini, ditutup. Kemudian kita jalan ke belakang. Ini kursinya konfigurasi 22 ya. 11 baris kiri dan 11 baris kanan. Ditambah 6 kursi di bagian paling belakang. Jadi totalnya ada 50 kursi. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman ya. Rombongan sekolah mungkin atau ziarah. Ini cocok banget. Nah, ini kita duduk di kursi paling belakang, teman-teman. Ya, ini biasanya kalau teman-teman duduk di paling belakang, ini teman-teman adalah golongan yang heboh, yang selalu memeriahkan perjalanan teman-teman. Nah, tapi kalau aku sih lebih suka duduk di paling depan ya, karena bisa menikmati view atau pemandangan dan bisa ngobrol bareng driver. Nah, sekarang kita lihat yuk teman-teman. Ada fasilitas apa aja di kursi paling depan, dan sebelum kita ke sana, kita buka dulu. Nah, ini teman-teman, bagasi kabinnya ya, memanjang sampai ke belakang gitu. Oke, bagasi kabin, kita lanjut ke depan yuk. Nah, teman-teman, ini dia kursi paling depan. Kita langsung aja ya review dispensernya. Di sini, teman-teman harus lihat benar-benar ya, gimana sih cara ambil air panas yang benar. Caranya gampang banget, tinggal didorong bagian sini atau ditarik ke atas, terserah teman-teman. Yang penting harus barengan sama tekan tombol yang warna silver ini, yang bulat teman-teman. Ini kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Tapi pastikan juga dispensernya udah nyala. Lah, kalau yang warna merah ini masih nyala, jadi airnya masih dipanaskan. Belum bisa buat nyeduh-nyeduh teman-teman. Kalau ini udah mati, berarti airnya sudah ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka seduhan gitu. Gampang banget ya, ditekan bareng-bareng, jangan sampai lupa. Nah, terus kita lihat di bagian atas ada louver AC yang kekinian, model terbaru dari Jetbus 5 series. Di bagian tengahnya ada 2 unit USB port charger. Di sini aku mau ingetin untuk teman-teman, USB port charger cuma boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan teman-teman. Dan di sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Ini berguna banget kalau teman-teman mau baca buku malam-malam, atau mau ngambil barang yang terjatuh, atau mau merogoh tas teman-teman yang gelap itu, silahkan dinyalain aja lampu bacanya. Dan tak lupa di sebelahnya ada louver AC yang bisa kita arahin hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau bisa kita sumbat hembusan AC-nya supaya teman-teman nggak ngerasa terlalu dingin. Karena teman-teman lihat sendiri ya, ini kita kayak ada di dalam kulkas ya, dingin banget bis ini. Dari luar warna biru kelihatan adem, dari dalam lebih adem lagi teman-teman, luar biasa. Tapi walaupun nuansanya dingin gitu ya, teman-teman lihat warna warm white ini benar-benar memberikan kesan yang hangat dan mewah teman-teman. Seperti ini. Dari bagian sampingnya ada emboss logo Adiputro, kemudian di sini ada ambient lights dengan motif V. V ini diambil dari angka Romawi ya, 5, melambangkan Jetbus 5 series, melambangkan kemewahan juga. Wah, udah enak banget nuansa interiornya. Terus kita lihat kursinya, teman-teman bisa lihat ya, dari tadi aku duduk, ini ergonomis banget. Ada armrest di sebelah sini. Dan kursinya juga bisa kita senderin, gampang, tinggal tekan aja. Kalau teman-teman duduk di gang ya, tekan kotak yang ada gambar anak panah 2 arah. Kalau teman-teman duduknya di sini, di pinggir kaca, tarik tuas ke belakang sambil dorong badan teman-teman, gini. Nah, wah, ini enak banget teman-teman. Seperti ini, kemiringan maksimalnya. Jadi udah jos banget lah, nggak perlu diragukan lagi. Oke, kita udah review semuanya. Jadi semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah niat teman-teman untuk naikin bis keren ini ya, karena kita akan segera merilis bisnya keluar dari karoseri Adiputro. Oke, terima kasih semuanya. Jos, tinggal rilisnya aja ini. Mantap. Nah, teman-teman, gimana? Kita udah puas banget ya ngelihat bagian eksterior, kita ngelihat bagian interiornya, dan kita juga udah ngobrol bareng Pak Teguh sebagai owner dari PO Telaga Biru. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini. Nah, sebelum kita akhiri video kali ini, kita lihat dulu yuk teman-teman. Ada PO apa aja yang akan dirilis lagi oleh karoseri Adiputro di hari ini. Kita bisa lihat ya, di sampingku ini sudah ada
PO BR Queen dengan bodi Jetboost 5 MD medium bis, dan di sini juga ada PO Savana yang akan merilis Jetboost 5 MD. Selamat dan semoga sukses selalu untuk seluruh PO yang merilis armadanya di hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Semoga kita selalu senantiasa terdepan bersama-sama untuk mewujudkan kebahagiaan pelanggan-pelanggan kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Dan apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.